Halo, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Dasar 1 dengan subtopik fungsi dan grafik ya kali ini. Oke, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya besaran atau nilai yang bergantung terhadap besaran atau nilai yang lain gitu. Nah, contohnya kita mau ngecek berat badan apa? Saya mau ngecek berat badan nih gitu. Tapi tergantung ke waktu. Misal em, pada hari ini berat badannya berapa, besok berat badannya berapa, besoknya lagi berapa gitu. Nah, dalam hal ini berarti berat badan saya dikatakan fungsi dalam waktu gitu. Nah, contoh lah misalnya pada T1. Nah, T1 anggaplah hari 1 gitu. Hari 1. Nah, berat badan saya itu berarti berat badan pada hari ke-1 gitu kan. Yaitu B1. Nah, sekarang kalau misalnya di hari kedua berat badannya berapa? Nah, berarti itu kita bisa bisa cek dengan cara mengecek berat badan di hari kedua. Nah, itu namanya B2 dan seterusnya gitu. Intinya adalah fungsi itu suatu besaran atau nilai sesuatu besaran yang dipengaruhi oleh besaran yang lain gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sini ya berat badan itu dipengaruhi oleh waktu. Nah, maka di sini waktu ini adalah variabel bebas. Nah, berat badan ini adalah variabel terikatnya atau dependennya gitu ya. Jadi kita hanya bisa menentukan berat badan kalau waktunya itu diketahui seperti itu. Sehingga karena si variabel si berat badan ini misalnya B ini terikat kepada waktu, jadi dia nggak bisa menentukan nilainya sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa bebas nih, saya mau berat badan saya 43, ya maksudnya dia nggak bisa sebebas itu. Dia bisa nih nyari berat badannya 43 tapi harus berdasarkan waktu dulu gitu ya, makanya di sini nilai B itu tergantung ke waktu, makanya kita tulis seperti ini gitu ya. Nah, oleh karena itu nantinya karena nilai B itu dipengaruhi oleh waktu, maka dia bisa kita setarakan dengan berapa kali waktu nilai si B ini, atau apakah waktu ditambah berapa gitu. Ya, itulah yang namanya rumus fungsi. Nah, contohnya misalnya T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 1. Nah, berarti kalau kamu mau mencari berat badan di saat 2 gitu, maka kamu bisa gunakan rumus ini. Nah, ini yang namanya rumus fungsi gitu. Oke, contoh. Nah, contoh lagi. Ini penyajian fungsi pada grafik gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa variabel yang terikat itu kita taruh nilainya itu di sumbu Y. Dan variabel yang bebas itu kita taruh di sumbu X, sorry. Nah, oleh karena itu misal nih, kalau misalnya ini waktunya anggaplah 1 misalnya gitu kan. Nah, nilai B-nya kita plot di sini. Nah, ini bisa kita hubungkan ini ke sini. Gitu kan? Nah, di sini nilai B-nya. Sorry, di sini ini nilai B-nya. Maka ini adalah titik yang menyatakan untuk T1 nilai B-nya adalah B1 misalnya gitu. Nah, dari grafik kita bisa lihat nih trennya, tren dari berat badan terhadap waktu. Oh, ternyata misalnya ini ada suatu ini di saat T-nya sama dengan berapa, misalnya 3 gitu. Oh, dari mulai T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3, ternyata berat badan itu naik terus gitu. Ya kan? Nah, dari mulai 3 sampai seterusnya itu berfluktuatif seperti itu ya. Jadi dari grafik fungsi kita bisa lihat bagaimana tren atau kecenderungan dari si fungsi dependennya variabel dependennya gitu. Oke, secara matematis fungsi f lah misalnya ya, itu adalah suatu aturan yang memetakan bilangan x di suatu himpunan domain, di mana domainnya ini himpunan bagian dari bilangan real ya, yang disebut daerah asal. Nah, dengan sebuah nilai tunggal fx, yang mana fx adalah anggota R. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau fungsi itu dia memetakan variabel terikat ya, variabel bebasnya ke variabel
terikat. Nah, tapi dalam hal ini variabel bebas ke variabel terikat ini ada nama lainnya. Nah, jadi dia memetakan suatu bilangan X lah anggap. Nah, ke suatu nilai tunggal si di sini variabel terikatnya kita misalkan fx. Nah, ini kita misalkan dengan y. Nah, si x ini disebut dengan domain. Yang ini kita sebut dengan hasil fungsi atau rank. Nah, syarat fungsi kalau x itu dia hanya punya pasangan atau dipetakan ke satu nilai di sini. Nah, jadi dia nggak akan punya nilai fx yang lain di sini, nggak akan punya misalnya ini y1, ini y2, nggak bisa. Dia hanya punya satu nilai aja di rank seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini ada x yang lain, ini anggaplah x1, ini x2, ini x1 kan. Nah, x2 juga boleh pasangannya pasangan si x1 tadi gitu. Ini anggaplah y1. Jadi x2 ini pasangannya mau y1 juga boleh, tapi nggak boleh si domain ini punya pasangan yang berbeda di rank seperti itu ya. Oke, nah makanya di sini kita bisa tulis f ya. Jadi kalau fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil gitu ya. F di mana si f itu memetakan x ke daerah hasilnya, di mana kita simbolkan dengan fx. Nah, ini kan nilai yang bergantung ke x. Nah, X di sini anggota domain, gitu kan? Dan hasil dari fungsinya itu disebut dengan rank, ya. Jadi nilai fungsi atau daerah hasil. Nah, kita bisa tulis di sini, kalian bisa lihat di sini ya, bahwa X itu domain dan hasil fungsinya yang berupa Y itu adalah hasil fungsi. Jadi Y itu adalah anggota rank nantinya. Oke, ini kita langsung aja ya contoh. Kita punya rumus fungsi di sini, fungsi fx itu adalah x kuadrat dikurang 3x. Nah, di sini kita belajar cara mencari nilai fungsi dulu ya. Kita mau mencari nilai fungsi di saat x-nya sama dengan 4. Berarti kita tulis f4. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti semua nilai x di sini kita ganti dengan 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 3 kali 4. 16 dikurang 12 yaitu 4. Nah, sama halnya dengan yang lain ya, fh. Nah, berarti artinya apa? X-nya itu adalah h. Kan x yang di sini diganti jadi h gitu. Nah, maka nilai fungsinya apa? Ya, gantilah setiap x yang di sini dengan h. Berarti h kuadrat dikurang 3h. Kalau mau sederhanakan dalam bentuk faktor, bisa ditarik faktor h-nya ya. Kemudian tersisa di sini h kurang 3. Nah, begitu seterusnya ya, f4 ditambah h misalnya. Berarti ini adalah pengganti x-nya. Maka kita bisa tulis di sini 4 ditambah h itu dikuadratkan dikurang 3, 4 ditambah h. Maka ini jadinya 16 ditambah 2h ditambah h kuadrat dikurang 12 dikurang 3h. Kalau kita rapikan ini, jadi kita punya h kuadrat dikurang h ditambah 4. Nah, nanti yang untuk poin 4 dan 5 ini kalian operasikan ya. Nilai fungsi dari f4 tambah h dikurangkan dengan f4. Nah, ini kan udah ada semuanya. Berarti ini dikurangi dengan ini. Nah, apa jadinya gitu. Ini namanya operasi fungsi ya. Oke, ini ada latihan, silakan kalian coba ya. Nah, ini kalau per ini berarti kalian nanti membagi pengurangan fungsi dengan h ya. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh mengenai daerah asal dan daerah asal dan nanti ada daerah hasil dari fungsi ya. Nah, ini sebenarnya oke. Nah, coba cek dulu. Ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini artinya x itu dipetakan ke suatu fungsi dalam rumus x kuadrat. Gitu kan. Jadi, kalau misalnya kamu punya nilai x, nah, maka nilai fungsinya berapa? Ya, berarti tinggal kamu kuadratkan aja x kuadrat. Jadi, x dipetakan ke x kuadrat. Ini kita bisa tulis di sini adalah domainnya, ini adalah ranknya atau
ya ini adalah fungsi f seperti itu. Ini kalau di diagram fungsinya ya. Oke, nah sekarang daerah asal fungsi. Jadi apa itu daerah asal? Saat kamu punya fx sama dengan x kuadrat, nah agar fungsi ini terdefinisi gitu ya, maka haruslah x itu anggota bilangan real. Ya, jadi sebenarnya domain itu apa? Domain itu adalah semua nilai variabel bebas yang membuat variabel dependennya itu terdefinisi gitu. Jadi kalau berdasarkan fungsi ini, mau berapapun x-nya, x kuadrat itu akan selalu ada. Oke, berarti di sini x-nya adalah seluruh anggota bilangan real. Nah, ini kan domain ya. Nah, ini domain. Jadi kita bisa tulis df itu adalah seluruh x bilangan real. Nah, sekarang gimana kalau misalnya daerah hasil? Nah, kalau daerah hasil untuk case yang ini ya, daerah hasil itu adalah seluruh himpunan dari rank gitu. Kalau domain itu seluruh himpunan dari si x gitu kan. Nah, berarti di sini kalau misalnya rank seluruh himpunan x kuadrat. Nah, jadi x kuadrat ini nilainya dari mana sampai mana aja. Nah, kita tahu nih x kuadrat itu pasti akan selalu bernilai besar sama 0 kan. Nah, artinya apa? Mau kalian ambil x-nya negatif pun x kuadratnya pasti positif. Minimalnya itu ya saat x-nya 0 maka x kuadratnya 0. Kita bisa tulis di sini bahwa RF-nya itu adalah x yang lebih, bukan x lagi ya. Jadi kita bisa ambil di sini RF-nya adalah ya sebenarnya ya kita bisa misalkan tadi fx itu dengan nilai y kan, berdasarkan grafik tadi nilai fungsi itu sama dengan nilai y pada grafik. Maka kita bisa, selain kita bisa tulis bahwa x kuadrat itu besar sama 0, kita juga bisa tuliskan kalau y kita misalkan sebagai fx ya, maka y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan juga dengan notasi selang seperti ini gitu. Nah, sekarang coba perhatikan nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita punya fungsi gx adalah super x. Kalau kita mau cari domain, nah sekarang coba perhatikan berapa nilai x agar super x ini ada atau terdefinisi. Maka kita bisa tahu nih, ini kan bentuk rasional. Bentuk rasional tuh punya syarat bahwa x-nya nggak boleh 0. Nah, selain 0 boleh nggak? Boleh. Nah, jadi di sini kita bisa tulis bahwa df-nya itu adalah seluruh x bilangan real, tapi x-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu. Oke, nah sekarang kalau misalnya RF-nya, nah RF itu artinya apa? Ya berarti nilai super x-nya. Nah, berarti misalnya y adalah gx misalnya gitu. Nah, kira-kira si gx adalah super x. Nah, saat nilai x-nya lebih dari, nah ini sebenarnya kita butuh kalau ke grafik itu akan lebih gampang, tapi coba perhatikan di sini. Nilai dari si super x ini untuk x yang positif dia akan selalu positif kan, karena satu per bilangan positif selalu positif. Kalau misalnya kita ambil bilangannya negatif, dia juga akan selalu negatif. Nah, maka dari itu sebenarnya ya RF-nya ini adalah y yang lebih seluruh bilangan real kan, positif dan negatif. Tapi apakah mungkin super x ini sama dengan 0?
nggak akan mungkin kan, pembuat nol dalam bentuk rasional itu hanya bergantung kepada pembilangnya, sedangkan pembilangnya di sini bukan nol, maka y kita di sini tidak akan pernah sama dengan nol, atau y itu anggota bilangan real. Nah, y itu apa? Y itu ya si gx nya tadi, hasil fungsinya gitu ya. Nah gitu. Nah, atau kalian bisa tulis juga rf itu dengan cara seperti ini. Rf itu sama dengan R yang dikurangi dengan 0. Jadi semua himpunan R yang dikurangi si angka si bilangan nolnya gitu. Sama ya, berarti sama daerah asal dengan daerah fungsinya. Oke, ini contoh ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari persamaan berikut. Nah, di sini kita kan punya 3 per X kurang 2. Nah, kalau untuk DF ya, daerah asal, atau kita bisa misalkan sebagai DF. Nah, ini kan dia punya syarat ya, bahwa penyebut ini X kurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan 2. Nah, selain itu boleh, maka DF kita di sini adalah X yang tidak sama dengan 2. X-nya anggota bilangan real, atau juga bisa kalian tulis DF itu sama dengan himpunan R yang dikurangi dengan bilangan 2 gitu. Nah, sekarang daerah hasil. Nah, atau RF, rank. Nah, daerah hasil kalaulah saya misalkan Y itu sebagai fx ya, atau Y adalah nilai dari fungsinya gitu kan. Nah, maka coba ini sama juga ya, ketika kita ambil X-nya itu lebih dari 2, ya berarti hasil penyebutnya ini akan menghasilkan bilangan positif. Tapi kalau saya ambil yang kurang dari 2, dia akan menghasilkan bilangan negatif, sehingga fx-nya itu akan bernilai positif bisa, negatif bisa, tapi bisa 0. Nah, karena pembilangnya bukan 0, jadi nggak akan pernah bisa 0 dia. Jadi ini sama ya dengan yang sebelumnya, bahwa y-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan y anggota bilangan real gitu. Atau bisa juga ya kita tulis R kurang bilangan 0. Nah, ini ada bentuk lain nih, bentuk fungsi. Kalau misalnya bentuk akar. Nah, kita tahu bentuk akar itu nggak boleh negatif, ya kan? Nah, jadi ambil dulu syaratnya. Nah, ini sebenarnya sama ya. Ini syarat dulu nih. Syarat. Nah, ini perlu ya. Kalau rasional, ingat kalau rasional syaratnya itu penyebutnya nggak boleh 0. Kalau akar syaratnya itu yang di dalam akar, fungsi yang di dalam akar itu harus lebih atau sama dengan 0. Artinya apa? Dia nggak boleh negatif, dia hanya boleh 0 atau bilangan positif. Nah, balik lagi, ini gimana cara menyelesaikan pertidaksamaannya? Ya sama ya dengan cara yang sebelumnya, kita faktorkan dulu. Nah, di sini kita punya 2 pembuat 0 kan? Di sini X kurang 2-nya sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi kalau misalnya kita gambar ke garis bilangan, kita punya min 2 dan 2. Lalu ini masuk atau enggak? Masuk, karena yang kita mau adalah yang besar sama dengan 0. Nah, ini pembuat 0, ini pembuat 0. Sekarang uji titik. Nah, kalau uji titik saya pakai X sama dengan 0, maka kita memperoleh di sini disubstitusi ke bentuk pertama bisa ya, 0 kuadrat kurang 4. Nah, 0 kuadrat kurang 4 itu berapa? Negatif ya, negatif 4. Berarti di 0 yang berada di sini nilainya negatif, di sini positif, di sini positif. Yang kita mau itu yang positif, berarti ini dia daerahnya. Jadi, kita bisa tulis di sini supaya bentuk ini ada nilainya ya, bentuk akar ini ada nilainya, maka gitu kan kita bisa ambil kesimpulan DF-nya itu adalah seluruh X di mana gitu kan. Nah, X-nya itu harus lebih atau sama dengan 2, dan atau gitu kan, X-nya itu kurang atau sama dengan min 2. X anggota bilangan real. Jadi syarat ini membantu kita mengetahui X yang mana saja yang diperbolehkan gitu, atau yang bisa berlaku untuk fungsi ini.
ya. Kan tadi sama ya, dengan syarat kita memperoleh domain gitu. Ini juga dengan adanya syarat ya, kita memperoleh di sini domain. Nah, syarat ini artinya apa? Syarat agar f terdefinisi gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita punya bentuk rasional plus bentuk akar. Nah, berarti kita lihat dulu syarat bentuk rasional. Nah, agar fungsi rasionalnya ada, maka si akar x kuadrat tambah 3x kurang 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini syarat rasional, bentuk rasional. Nah, kedua, syarat akar, bentuk akar. Apa syarat bentuk akar? Bahwa akar x kuadrat tambah 3x kurang 4 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berdasarkan kedua syarat ini artinya apa? Sorry, ini nggak ada akarnya ya. Nah, maka coba perhatikan, kalau misalnya ya kita lihat di syarat yang kedua ini syaratnya ada dua ya. Ini kan dia ada kalanya sama dengan 0. Kalaulah misalnya sama dengan 0, maka hasil akarnya akan sama dengan 0, maka tidak memenuhi syarat pertama. Jadi kesimpulannya dari dua syarat ini, kita harus ambil x kuadrat tambah 3x kurang 4 yang lebih dari 0 aja. Nah, ini adalah syarat agar fungsinya terdefinisi gitu. Jadi ujung-ujungnya kita akan mencari penyelesaian ini untuk mendapatkan domain ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan dulu. Ini x kurang tambah 4, x kurang 1 besar dari 0. Kemudian di sini kita punya x sama dengan min 4, x langsung aja ya, ini saya langsung aja. Nah, kita gambar ke garis bilangan. Jadi di sini kita punya min 4 dan 1. Oke, sekarang coba di sini kalau misalnya kita uji titik 0, maka 0 kita substitusi saat x sama dengan 0, maka kita punya 0 ditambah 0 dikurang 4. Jadi ini negatif 4. Jadi saat 0 itu, ini kan pembuat nolnya kan nggak boleh sama dengan 0. Dipertidaksamanya nggak boleh sama dengan 0, maka ini pembuat nolnya nggak masuk ya. Nah, sekarang di 0 tadi nilainya negatif, ini positif. Yang kita mau itu yang lebih dari 0, maka inilah dia himpunan x-nya atau daerah daerah asalnya atau df itu adalah seluruh x, di mana x-nya harus lebih dari 1 dan x-nya harus kurang atau sama dengan min 4 dan x bilangan real. Nah, sekarang untuk daerah fungsi RF. Nah, ya, coba kalau bentuk rasional dan pembilangnya itu tidak sama dengan 0, maka bentuk ini tidak akan pernah sama dengan 0. Nah, tapi selain itu bisa nggak? Ya pasti bisa. Wait dulu. Ini ada bentuk akar nih. Nah, coba perhatikan ya. Di sini kita punya fx itu adalah 3 per bentuk akar ya. Akar x. Nah, kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, coba perhatikan, karena x kuadrat tambah 3x-nya itu selalu lebih besar dari 0 ya. Jadi ini selalu lebih besar nggak sama 0 ya, lebih besar dari 0 aja. Maka kita bisa simpulkan bahwa si fx-nya ini akan selalu lebih besar dari 0. Nggak mungkin dia negatif. Kenapa? Karena akarnya ini selalu bernilai positif. Nah, dengan demikian RF kita adalah, ya kita misalkan, kalaulah Y itu kita misalkan sama dengan fx, maka Y itu akan selalu lebih dari 0. Y anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Oke, bila daerah asal suatu fungsi tidak disebutkan secara spesifik, maka kita sepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar dari R yang membuat fungsi itu terdefinisi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, sekarang masuk ke grafik fungsi. Tapi tunggu sebentar. Grafik fungsi, masih banyak ya. Oke, apa? Ini udah berapa lama? Oke. Sepertinya kita stop di sini dulu aja ya, supaya nggak panjang videonya.
Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ke grafik fungsi setelah video ini ya. Terima kasih.